Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di MNI Production YouTube channel. Halo, nama saya Ira. Halo, nama saya Ira dari MNI Production YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan teknik-teknik baru editing Photoshop baik dari pemula maupun untuk orang yang ingin bergelut di bidang fotografi. Kali ini saya akan meneruskan pembelajaran kita tentang dasar dari fotografi, yaitu komposisi, di mana kali ini kita akan mempelajari tentang rule of third, headroom, newsroom, dramatic angle, dan focal length kayak gitu. Jadi ada banyak komponen yang ada di dalam komposisi. Yang kemarin kita sudah belajar tentang framing atau type of shot seperti itu. Semoga udah semua pada paham dengan framing seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang rule of third, headroom, newsroom, dramatic angle, dan focal length. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke komposisi yang namanya rule of third. Rule of itu sendiri apa? Kalau di kamera kita bisa menyalakan rule of third itu. Jadi ada 3 garis yang di kamera biasanya itu bisa kita nyalakan grid mungkin kalau di kamera. Nah, itu bisa di on kan supaya kita bisa melihat garisnya yang seperti di contoh ini. Nah, fungsinya adalah petunjuk untuk kita bisa memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto tersebut agar lebih enak dipandang seperti itu. Jadi aturan ini mungkin lebih tepat disebut sebagai panduan, sebab tidak selamanya penempatan objek di sepertiga bagian foto itu nikmat dilihat atau bergantung dari objek juga seperti itu ya. Jadi nggak selamanya akan selalu bagus, akan selalu benar. Cuman sebagai panduan aja buat kita, posisi-posisi tertentu atau komposisi tertentu, kalau kita menempatkan objek di bagian sepertiga dari layar kita, itu akan lebih enak dipandang seperti itu. Oke. Nah, seperti ini contohnya komposisi rule of third, yaitu menempatkan di area 2/3 dari frame, menghasilkan gambar yang lebih enak ditonton, lebih menarik seperti itu. Jadi kalau kita posisikan seperti ini framingnya kan close up seperti itu ya. Jadi semestinya fokusnya ke orangnya, tapi kita masih bisa melihat pemandangan di belakangnya, masih bisa melihat gedungnya itu, karena kita memposisikan orang ini di 2/3 bagian. Jadi di sebelah kanan aja kayak gitu. Sebelah kirinya masih bisa melihatkan pemandangan yang ada di belakangnya gitu ya. Oke. Contoh lagi seperti ini, foto dengan memanfaatkan titik silang dari kiri bawah adalah titik yang paling kuat menarik perhatian dari 3 yang lainnya seperti itu. Jadi contohnya kayak rumah itu, jadi begitu orang melihat gambar ini, mereka akan langsung terpaku pada rumah yang di situ, karena kita menempatkan rumahnya juga di titik yang sebelah kiri bawah seperti itu.
Nah, itu bisa membuat power tersendiri dari rumah ini. Jadi rumah ini ketika orang melihat foto ini akan langsung terfokus, oh ini toh point of interestnya, seperti itu. Oke. Next, rule of third. Jadi foto dengan memanfaatkan pembagian 1/2, 1/2 ya, bukan 1/2, 1/2, di mana pusat objeknya ada di garis 2/3 dari bawah, seperti itu. Jadi garis yang di atas itu sebagai patokan kita menentukan komposisi yang benar. Jadi gunungnya ditaruh di atas, yang 2/3 lainnya di bawah itu pemandangannya. Jadi akan memperkuat image itu sendiri, bahwa di bawah gunung yang besar itu masih ada pemandangan yang bagus. Kaki gunungnya itu masih terlihat bagus, ada sungainya, seperti itu. Jadi itu akan membuat poin tersendiri dari gambar yang kita hasilkan, akan memiliki makna yang lebih kuat, seperti itu. Oke. Next, kita akan belajar headroom. Apa itu headroom? Headroom itu adalah ruang di atas kepala model. Jadi ketika kita menempatkan posisi model, karakter yang kita foto itu kita harus memberi ruang di atas kepalanya. Nah, ruang di atas kepala ini juga memiliki arti, seperti itu. Besar kecilnya tergantung pada posisi yang digunakan saat itu, tapi ruang di atas kepala ini harus tetap dijaga, karena begitu ruang di atas kepala ini tepat, itu memiliki power tersendiri. Untuk gambar ini memiliki penekanan tersendiri, bahwa karakter yang kita foto ini di framing dengan tepat sekali, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan headroom juga. Cuman seperti yang kemarin saya katakan, bahwa headroom ini juga bisa kita permainkan ketika di atas kepala dari karakter yang kita foto itu ada pemandangan lain, seperti itu. Jadi mungkin plafonnya ada hiasan yang bagus. Nah, kita bisa kasih headroom yang lebih banyak untuk memperlihatkan plafonnya yang hiasan yang ada di atas itu tadi, seperti itu. Jadi biar lebih kelihatan indah juga, bahwa nggak cuman ada karakter yang kita foto, tapi ternyata di atas ada hiasan plafon yang bagus, seperti itu ya. Cuman ketika kita di posisi kamera tertentu, seperti kamera master yang pas di tengah, atau kita ngefoto bersama waktu di panggung. Nah, itu ketika kita menempatkan headroom dengan tepat, kita nggak usah, maksudnya gini, jadi hasil yang foto yang dihasilkan itu jadinya sudah enak dipandang. Ketika mau diproses lagi, masuk di editing, itu editor nggak perlu susah-susah lagi untuk nge-framing lagi, mengkomposisi lagi. Foto itu sudah tinggal dimasukkan, sudah tepat, seperti itu. Jadi nggak usah, kita nggak menyusahkan editor, seperti itu. Oke. Nah, cara yang paling mudah untuk mendapatkan headroom yang tepat adalah memposisikan garis mata sepertiga dari batas atas gambar. Jadi kurang lebih seperti contoh ini ya. Jadi rule of third tadi juga bisa digunakan untuk memposisikan headroom yang tepat untuk mencari komposisi, seperti itu. Oke. Lalu selain headroom, kita juga ada yang namanya
newsroom. Newsroom itu apa? Ruang di depan hidung kita. Jadi ketika kita menghadap ke depan begini, menghadap ke kamera, nah ini yang harus kita jaga adalah headroomnya, karena ruang di depan kita, newsroomnya itu tidak ada, karena yang di depan kita adalah kamera, jadi nggak kelihatan newsroomnya seperti itu ya. Kalau kita jaga headroomnya aja, gambar ini sudah baik dan benar, enak banget untuk dinikmati. Tapi ketika saya menghadap ke samping begini dan posisinya kamera tetap di tengah, nah itu salah, nggak enak. Sepertinya kayak saya mau nabrak ke framingnya kamera itu tadi, kayak gitu. Jadi kita harus memberi newsroom seperti yang terlihat di gambar ini, ruang di depan hidung dari karakternya itu harus dikasih lebih supaya terlihat maknanya, bahwa ketika karakter ini divideokan atau di foto itu terlihat ekspresinya bahwa dia lagi ngobrol dengan seseorang yang ada di depannya, atau ada ruangan yang lebih besar di depannya dia, seakan-akan ada audiens di depannya, seperti itu, kayak gitu ya. Jadi itu maksudnya newsroom seperti itu. Jadi selalu diberi ruangan di depan hidung dari pembicara, bukan hidungnya tapi wajahnya. Jadi di depan pembicara itu ada ruangan seperti itu ya. Oke. Next ada kamera angle. Nah, angle ini bukan framing, lain dengan framing yang kemarin. Kamera angle ini, angle itu dari atas atau dari bawah seperti itu ya, atau eye level. Eye level itu selevel dengan karakter yang akan kita foto, seperti itu. Kalau low angle ya berarti kameranya lebih rendah daripada karakternya. Kalau high angle berarti kamera lebih tinggi daripada karakternya, gitu ya. Nah, pada objek yang sama dengan teknik sudut pengambilan gambar yang berbeda dapat menghasilkan kesan yang berbeda. Dengan kata lain, sudut pengambilan gambar dapat dipakai untuk mendramatisir objek, seperti itu. Jadi dengan kamera angle ini lebih memperkuat lebih memperkuat karakter yang kita foto ini. Dia kita posisikan seperti apa, seperti itu. Jadi kalau contoh gambar seperti ini ya, dramatic angle. Nah, ketika kita lihat gambar Batman yang ada di kiri atas ini, itu akan terlihat Batman ini gagah banget, besar banget seperti itu. Nah, itu akan kesan itu akan timbul ketika kita memfoto dari low angle seperti itu. Jadi kesan yang tinggi, kesan gagah, kesan kuat itu akan keluar ketika kita mengambil gambar dengan angle low angle seperti itu ya. Jadi kayak gitu, seperti contoh-contoh ini. Nah, kayak bunga yang di bawah itu, kiri bawah, bunganya tuh kelihatan tinggi-tinggi seperti itu, karena kita ngefotonya dari bawah. Padahal bunga ini nggak tinggi, pendek-pendek kayak gitu loh. Tapi karena kita ngefotonya dari bawah, jadi bunganya kelihatan lebih besar, lebih tinggi, lebih besar seperti itu. Oke. Next. Nah, kita lihat kalau dari high angle, itu kesan yang ditimbulkan adalah kesan lemah, kesan kecil, lemah, tidak berdaya. Nah, itu kesan yang akan ditimbulkan seperti itu. Seperti
superhero ini, foto-foto ini itu sengaja diambil dari high angle karena waktu dalam cerita ini superhero ini Avenger ini kali ini sedang lagi kalah dia. Jadi kalah dari musuhnya, makanya dia diambil dari atas supaya memposisikan bahwa superhero ini kelihatan kecil seperti itu, kelihatan kalah, lemah kayak gitu ya. Apalagi yang anak kecil ini, anak kecil yang sebelah kanan bawah ini, itu ketika difoto seperti ini kelihatan banget dia tuh kecil, lemah, nggak berdaya, nggak bisa apa-apa kayak gitu. Nah, itu kekuatan dari high angle, jadi akan mendramatisir seakan-akan bahwa karakter yang difoto itu kelihatan lemah kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau high angle juga bisa dipakai untuk menunjukkan banyak masa suatu acara atau beragamnya makanan yang tersaji di meja. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi kalau dari high angle itu akan kelihatan lebih luas, diperlihatkan lebih luas, lebih besar, lebih banyak kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa terlihat. Jadi kalau dalam suatu acara gitu, mungkin yang akan sering dapat angle seperti ini kalau kita pakai Jimmy Jeep biasanya video. Nah, itu megahnya satu panggung itu kelihatan karena kelihatan besar, kelihatan lebar kayak gitu karena diambil dari atas lagi. Nah, itu megahnya panggung itu bisa terlihat memang kalau kita ambil video itu dari Jimmy Jeep seperti itu. Atau kalau kita pengambilan gambar satu gedung gitu menggunakan drone, nah waktu dari atas itu kelihatan bahwa satu gedung ini kelihatan besar di antara gedung-gedung yang lain di sebelah kanan kirinya. Apalagi kalau gereja itu biasanya gereja itu di tengah-tengah perumahan. Nah, itu kan kelihatan mencolok banget kalau gerejanya besar, yang lainnya rumah kecil-kecil kayak gitu. Jadi kelihatan megahnya gereja itu kelihatan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang focal length. Focal length itu adalah jarak fokus atau ukuran dari lensa kita yang 70 mili, 50 mili atau 2470 seperti itu. Nah, itu namanya focal length. Jadi ukuran lensa atau jarak fokus dari lensa itu seperti itu. Dari contoh gambar berikut kita akan belajar untuk mengetahui efek kedalaman dan distorsi yang ditimbulkan oleh perubahan nilai focal length dari sebuah lensa. Nah, kita bisa lihat kalau angle dari sebuah lensa itu maksudnya angle-nya itu derajatnya yang dihasilkan. Jadi kalau lensa sudut yang dihasilkan, kalau lensa yang dengan focal length rendah seperti 10, 16, 18 itu sudut yang dihasilkan akan lebih lebar dibanding kalau kita menggunakan kamera tele yang ukuran milimeternya itu tinggi, jadi 100 mili atau 135 atau 200. Nah, itu sudut yang dihasilkan akan lebih kecil kayak gitu, seperti itu. Oke, jadi ini contoh pengambilan gambar dengan focal length yang berbeda, tapi kita memposisikan memframing orangnya tetap sama, jadi full shot seperti itu dari atas sampai kaki seperti itu. Yang atas ini ya dengan lensa 24 terlihat bahwa backgroundnya itu lebar dan jauh. Jadi gedung yang di belakang itu terlihat jauh seperti itu ya. Dengan lensa 50, jadi dimensi yang dihasilkan itu gedung yang di belakang dari karakter ini
itu lebih mendekat seperti itu. Padahal yang memfoto otomatis lebih mundur, lebih jauh dari karakternya karena lensanya lebih zoom, jadi lebih dekat lensanya kayak gitu. Jadi otomatis fotografernya mundur ya. Cuman efek yang dihasilkan gambar background yang di belakang dari karakter itu kelihatan mendekat seperti itu. Kita lihat kalau di 100 sama 200, nah itu kan kelihatan banget bahwa waktu di 200 kelihatan ruangan di belakang karakter ini tidak terlalu lebar, padahal dia berdiri di tempat yang sama. Kalau kita lihat dia berdiri di tempat yang sama seperti itu, cuman backgroundnya akan lebih kelihatan mendekat kayak gitu. Oke, apalagi waktu di 400 kayak dia nggak jauh banget dari backgroundnya seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat di 24 ini dia ada berapa meter, jauh banget kalau dilihat dari lensa 24-nya. Tapi waktu di lensa 400 ternyata ruangan di belakang karakter ini menyempit seperti itu ya, karena efek dari focal length seperti itu. Oke, dan focal length ini juga memberi efek distorsi. Distorsi itu apa? Distorsi itu efek dari lengkungan lensanya itu jadi membuat wajah dari karakter yang kita foto itu nggak seperti realnya atau ketarik ke kanan kiri. Jadi karakternya jadi kelihatan lebih gemuk, lebih besar kayak gitu dibanding dengan aslinya. Jadi kalau kita lihat dari yang bawah waktu difoto dengan lensa 24 mm itu wajah dari karakter ini terlihat lebih lebar kayak gitu, wajahnya lebih lebar seperti itu ya. Jadi kayak orangnya ini kelihatan lebih gendut kayak gitu. Tapi waktu difoto dengan lensa 50 wajahnya kelihatan lebih kecil. Meskipun di lensa 50 ini ternyata masih ada distorsi ketika kita gunakan lensa 50 untuk ngefoto close up seperti ini atau medium close up ya ini ya kayak gitu. Lensa 50 ini masih menghasilkan distorsi seperti itu. Jadi kebanyakan orang fotografer yang di studio untuk memfoto karakter yang close up seperti itu mereka lebih banyak menggunakan lensa minimal itu 85 atau 135 atau bahkan 200 mili itu yang mereka gunakan seperti itu. Nah, kita lihat yang lensa 140 mm. Nah, ini sudah mulai hilang distorsinya. Jadi sudah nggak distorsi lagi karena tadi saya bilang lensa 85 aja sudah nggak ada distorsinya. Kalau yang 140 apalagi sudah real. Kalau kita lihat dari 140 sama 200 mm ini karakter orangnya terlihat sama, jadi nggak berbeda lebar wajahnya ya, yang kita lihat itu nggak berbeda karena sudah 140 ini memang sudah nggak ada distorsi seperti itu. Tapi teman-teman yang mau kita lihat di sini yang perlu kita perhatikan juga bahwa meskipun kita menggunakan f8, kalau kita lihat yang bawah ini foto yang bawah itu kita menggunakan f8 ya, bukan f rendah tapi f-nya tinggi, f8 bukaannya. Nah, kalau kita menggunakan lensa 200 mm dengan f8 pun bokehnya masih keluar teman-teman. Jadi lihat gambar yang sebelah kanan sendiri dengan 200 mm f8 kita masih bisa menghasilkan bokeh. Jadi nggak usah khawatir kalau pakai f tinggi takut nggak ada bokehnya, masih tetap dapat. Tapi kita harus pinter-pinter ngakalin lensanya. Kalau 70-200 ya kita gunakan di 200-nya seperti itu. Oke. Nah, ini
dimensi dari focal length, efek dimensinya dari focal length. Ketika kita foto dengan 24 mm, kelihatan bahwa ada ruangan kalau 3 kaleng ini diposisikan bukan sejajar, tapi ke belakang begini kayak gitu. Jadi nggak sejajar dari kanan ke kiri, tapi ke belakang seperti itu. Ada ruangan, mestinya ada jarak yang diposisikan seperti itu ya. Tapi waktu kita foto menggunakan 70 mili, seperti jarak dari kaleng ini seperti mendekat kayak gitu. Nah, itu efek dimensi yang dihasilkan dari focal length tadi. Seperti yang tadi saya bilang, waktu karakter yang tadi sebelumnya ini difoto dengan 400 mm. Nah, backgroundnya itu seperti mendekat, sama seperti ini tadi. Kalau kita foto dengan 300 mili, seakan-akan 3 kaleng ini dijajar sama rata, bukan ada ruang lebih jauh gitu, enggak. Cuman pada kenyataannya waktu di 24 mili, kaleng 3 ini ditata dengan dikasih jarak, jadi bukan yang sejajar kayak gitu. Tapi efek yang dihasilkan waktu difoto dengan 300 mm adalah kaleng ini seakan-akan ditata sejajar, karena ruangan yang tadinya ada jarak ini tadi, kalau kita foto dengan focal length tinggi itu seperti menyempit seperti itu. Nah, itu efek yang dihasilkan dari dihasilkan focal length dari sebuah lensa seperti itu. Jadi efek ruangannya akan menyempit kayak gitu ya, seperti itu. Jadi semoga pelajaran kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa membantu teman-teman dalam menghasilkan suatu gambar yang lebih bagus, menentukan suatu komposisi yang lebih disukai banyak orang seperti itu, lebih bermakna komposisinya seperti itu. Jadi ada composition quotes. Yang pertama, komposisi adalah cara kameramen mengkomunikasikan apa yang dia lihat dan dia pikirkan seperti itu. Yang kedua, ciri-ciri komposisi yang benar dan kreatif adalah sedap dipandang dan berbicara. Jadi gambar yang kita hasilkan harus ada artinya seperti itu. Jadi harus bermakna, gambar ini maksudnya apa sih seperti itu. Jadi orang yang melihat gambar itu bisa ngerti, oh ternyata gambar ini ceritanya seperti ini loh. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, mata seorang kameramen harus bisa melihat komposisi maupun ekspresi sebelum merekamnya. Kayak gitu. Jadi kita sebagai kameramen ini atau fotografer ini, kita harus pinter-pinter melihat momen sebelum kita menjepret dari kamera kita, menjepret ya bahasanya. Sebelum kita jepretkan kameranya kita, itu kita harus tahu apa yang kita ambil, gambar apa yang kita ambil, ekspresi apa yang harus kita ambil, itu kita harus tahu seperti itu. Jadi nggak asal jepret, nggak asal ambil gambar, nggak asal ngefoto, tapi kita tahu gambar apa yang akan kita hasilkan sebelum kita memfoto seperti itu ya. Oke, segitu dulu pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. See you next video.